Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Ismail. Panggil saja Kak Mail. Nah, di kesempatan ini kakak akan menyampaikan sebuah materi tentang pertumbuhan hewan. Nah, sebelum itu, apakah adik-adik masih ingat tidak dengan salah satu ciri makhluk hidup? Ayo, coba sebutkan. Bertumbuh, apalagi? Berkembang, ya sama. Apalagi? Ciri-cirinya makan, ya betul juga. Dan salah satu cirinya itu minum, ya betul sekali. Dan ya, di kesempatan ini kakak akan menjelaskan lebih rinci lagi tentang bagaimana cara-cara hewan untuk tumbuh dan berkembang. Oke adik-adik, selanjutnya kita masuk ke salah satu contohnya, yaitu ayam. Nah, adik-adik pasti deh sering lihat hewan yang satu ini. Kadang itu ada di depan rumah, kadang berada di atas pepohonan, dan kadang juga berada di tengah hutan. Nah, hewan ini juga memiliki berbagai macam warna loh. Mulai dari yang warna merah, warna hitam, hingga warna putih pun ada. Nah, untuk lebih jelasnya, kakak akan jelaskan ciri-cirinya secara lebih lengkap. Baiklah, yang pertama yaitu memiliki dua kaki. Yang kedua yaitu memiliki paruh yang digunakan untuk mematuk biji-bijian. Nah, yang ketiga itu berbulu, bukan berambut ya, itu beda. Nah, yang keempat itu dia bernapas dengan paru-paru, seperti kita manusia bernapas dengan paru-paru. Nah, yang kelima itu dia berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, tak hanya manusia loh yang berkembang biak, tapi hewan tentu saja juga berkembang biak. Mengapa? Tepat sekali. Karena mereka tidak ingin punah dari muka bumi ini. Oke, contoh selanjutnya yaitu kucing. Nah, pasti adik-adik sering lihat deh hewan yang satu ini berada di dalam rumah adik-adik. Dia berada di dalam rumah adik-adik itu pasti karena dipelihara oleh orang tua adik-adik kan? Nah, kenapa mereka selalu dipelihara? Karena hewan ini atau kucing termasuk hewan yang jinak. Jangan sampai hewan yang dipelihara itu seperti harimau atau beruang, kan bahaya jadinya. Nah, untuk ciri-ciri yang lebih lengkapnya kakak akan sebutkan lagi. Yang pertama, memiliki 4 buah anggota tubuh yang digunakan untuk bergerak, 2 kaki dan 2 tangan. Yang kedua, berambut. Yang ketiga, yaitu mulut yang digunakan untuk memakan daging. Nah, yang keempat yaitu mereka atau hewan ini bernapas dengan paru-paru seperti kita manusia. Dan yang kelima yaitu cara berkembang biaknya yaitu dengan cara melahirkan. Nah, coba adik-adik ingat deh dengan yang pertama tadi. Coba sebutkan apa perbedaan dari hewan ayam dengan hewan kucing. Ayo kakak kasih waktu 5 detik deh. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, betul sekali. Perbedaannya yaitu kucing berkembang biak dengan cara melahirkan, sedangkan ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Kan beda, satu melahirkan langsung, yang satunya melalui perantara telur. Nah, adik-adik coba perhatikan deh, apa perbedaan dari berbulu dan berambut. Nah, betul sekali. Perbedaan dari berbulu dan berambut yaitu kalau berbulu ada sebuah tangkai yang ditumbuhi oleh rambut-rambut. Sedangkan berambut yaitu seperti badan kita yang langsung ditumbuhi oleh rambut. Nah, itu perbedaannya. Baiklah, kita masuk ke contoh ketiga, yaitu ikan. Coba adik-adik perhatikan deh, biasanya ikan ini hidup di mana? Iya, betul sekali. Ikan itu hidup di dalam air. Berbeda dengan kedua hewan yang tadi, yang hidup di darat. Sedangkan ikan hidup di dalam air. Nah, untuk ciri-ciri lengkapnya, kakak akan sebutkan lagi. Yang pertama, hewan ini bersirip dan juga berekor, yang digunakan untuk bergerak di dalam air. Yang kedua, hewan ini bersisik di sepanjang tubuhnya. Yang ketiga, hewan ini bernapas dengan menggunakan insangnya. Berbeda dengan kita manusia menggunakan paru-paru, sedangkan hewan ini menggunakan insang. Yang keempat,
memiliki mulut yang digunakan untuk memakan mangsanya yang berada di dalam air. Sedangkan yang kelima yaitu mereka berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, adik-adik pasti bertanya, kenapa hewan ini bernapas menggunakan insang, bukan dengan paru-paru? Nah, jawabannya itu karena di dalam air sangat minim yang namanya udara, bahkan tidak ada. Jadi, mereka memerlukan yang namanya insang untuk memproduksi udara yang digunakan untuk bernapas. Nah, selanjutnya kita ambil contoh hewan yang keempat, yakni katak. Coba adik-adik ingat-ingat lagi deh, di mana adik-adik biasa melihat katak? Pasti di selokan. Di mana lagi? Di kolam yang berada di dalam sekolah. Di mana lagi? Kadang berada di rumah kalau sedang hujan-hujan rintik-rintik. Nah, hewan ini termasuk hewan amfibi loh. Apa itu amfibi? Ada yang tahu tidak? Kakak kasih waktu 3 detik lagi deh. 1, 2, 3. Ya, betul sekali. Hewan amfibi yaitu hewan yang bisa hidup di dalam 2 dunia, yaitu di darat dan juga di air. Nah, untuk ciri-ciri lengkapnya kakak akan sebutkan lagi. Yang pertama, memiliki 4 alat gerak, yakni 2 tangan dan juga 2 kaki. Yang kedua, hewan ini berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, yang ketiga, hewan ini memiliki mulut dan lidah yang panjang untuk memakan mangsa-mangsanya seperti lalat, nyamuk, dan juga serangga-serangga kecil lainnya. Nah, ada fakta unik nih mengenai hewan katak. Hewan katak ini ternyata memiliki 4 cara bernapas loh. Wow, sangat banyak. Yang pertama yaitu bernapas dengan insang, yakni ketika dia masih berudu atau masih dalam fase kecebong. Yang kedua dengan kulit. Kok kulit? Kenapa coba? Karena insang tadi berevolusi menjadi alat pernapasan baru, yakni kulit. Nah, yang ketiga, mulut yang digunakan sebagai jalur masuknya udara ke dalam alat pernapasan si katak. Dan yang keempat, yakni paru-paru yang digunakan ketika dia sudah menjadi katak yang dewasa. Nah, kesimpulannya, hewan tersebut ada bermacam-macam. Ada yang bertelur, ada yang melahirkan, ada yang memiliki paru, memiliki mulut, ada yang bernapas dengan paru-paru, ada juga bernapas dengan insang, dan warna-warnanya pun berbeda. Ada yang berwarna gelap dan berwarna terang. Nah, hewan-hewan semua tadi ini pasti akan mengalami yang namanya tumbuh dan berkembang serta berkembang biak sehingga mereka tidak punah dari muka bumi ini. Nah, sebelum kakak tutup video pada materi ini, coba adik-adik tuliskan lagi masing-masing 2 ciri-ciri hewan yang sudah kakak sampaikan tadi, mulai dari ayam, kucing, ikan, dan juga katak. Kalau perlu untuk memperluas wawasan adik-adik boleh tambahkan hewan-hewan lain seperti sapi, anjing, dan burung, dan hewan-hewan lainnya. Oke? Baiklah, cukup sekian video dari kakak. Terima kasih bagi adik-adik yang sudah menyaksikan dari awal hingga akhir, mulai dari contoh hewan ayam hingga contoh hewan katak. Baiklah, saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan dadah!